di ujung langit utara. Salju menutupi istana besar dinasti Yuan yang menjulang megah di dadu. Kota yang kelak dikenal sebagai Beijing. Di balik tirai tebal sutra emas, duduklah seorang lelaki berwajah keras dan sorot mata tajam, Kubilai Khan. Kaisar Manggel, cucu dari Genghis Khan. Pemimpin kekaisaran terbesar yang pernah ada di muka bumi. Ia menatap gulungan peta di hadapannya, membentang hingga ke tanah yang bahkan belum sepenuhnya ia kenali, Jawa, di peta itu. Wilayah selatan hanya disebut dengan tinta tipis sebagai Nusantara. Negeri pulau-pulau yang jauh, hangat, dan kaya rempah. Raja kecil itu berani menghinaku, desisnya. Waktunya mengajarkan dunia arti tunduk. 4 tahun sebelumnya, ia telah mengirim utusan ke tanah itu. Sebuah perintah formal dikirim kepada seorang raja yang bernama Kertanegara, penguasa Singhasari di timur Pulau Jawa, agar menyerahkan Opeti sebagai tanda tunduk. Tapi utusan itu tak pernah kembali dengan kehormatan. Ia kembali dengan wajah tergores, dipermalukan, dan dikirim pulang seperti anjing. Bagi seorang Manggel, itu adalah dosa berdarah. Kubilai Khan yang telah menaklukkan Tiongkok, Korea, dan sebagian Asia Tengah, tak bisa menerima satu titik perlawanan dari negeri yang bahkan tak dikenal rakyatnya. Maka ia menyiapkan ekspedisi besar ribuan pasukan, ratusan kapal, dan 3 jenderal tangguh, Shibi, Aikmesi, dan Gao Xing. Gulingkan Kertanegara. Buat Jawa bersujud di bawah langit Manggel. Sementara itu, jauh di selatan, di tanah lembah subur Tumapal, Singhasari sedang berada di puncak kejayaannya. Di istana megah yang dikelilingi kolam teratai dan taman tropis, Kertanegara berdiri di hadapan patung Siwa dan Buddha. Ia bukan hanya raja, ia adalah Raja Arif yang memadukan ajaran Dharma dengan kekuatan duniawi. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki berjanggut putih panjang, memakai jubah putih dengan garis emas. Dialah Empu Maharsi, spiritualis legendaris dari Gunung Semeru, penjaga ilmu warisan leluhur. Baginda, ucap Empu Maharsi dengan suara dalam. Penghinaan pada bangsa utara adalah pilihan besar. Tapi dendam mereka datang seperti badai. Apakah Paduka siap menanggungnya? Kertanegara tersenyum tipis. Empu, kita bukan bangsa yang lahir untuk sujud. Singhasari tak akan tunduk pada naga salju dari utara. Biar mereka datang, akan kita tunjukkan bahwa tanah ini bukan tanah takut. Di antara para penasehat, berdiri pula seorang pemuda berwajah tajam dan tenang. Ia mengenakan jubah perang sederhana. Dialah Raden Wijaya, keponakan dan menantu Kertanegara. Diam-diam, matanya tajam mengamati gejolak politik dan kekuatan di sekitarnya. Bila badai datang, pikirnya, harus ada akar baru yang siap tumbuh dari tanah porak-poranda. Namun bahaya bukan hanya datang dari utara. Di barat, seorang adipati dari Kediri bernama Jayakatwang mulai menggerakkan pasukan dalam diam. Ia adalah keturunan dari dinasti lama yang dahulu dikalahkan oleh Singhasari. Dan sekarang, ia melihat kesempatan.
Dalam waktu singkat, pasukan Jayakatwang menyerbu Singhasari dari belakang. Istana terbakar. Prajurit Singhasari terpukul mundur. Kertanegara yang tak pernah mengira pengkhianatan datang dari dalam, gugur di istana, darahnya mengalir bersama bara malam. Namun, tidak semua hilang. Di tengah kekacauan, Raden Wijaya bersama segelintir pengikut setia termasuk Ranggalawe, Lembu Sora, dan Nambi melarikan diri menuju hutan belantara di utara. Mereka tak membawa pasukan, hanya harapan. Dalam pelarian, mereka bertemu kembali dengan Empu Maharsi yang telah menunggu di bawah pohon beringin tua di kaki Gunung Penanggungan. Kertanegara telah gugur, Empu, ujar Raden Wijaya dengan getir. Tapi Singhasari belum mati, jawab Maharsi. Dari akar yang tumbang, akan tumbuh pohon baru. Bangunlah Majapahit. Di sebuah dusun kecil bernama Tarik, Raden Wijaya memohon pada penguasa lokal untuk membuka hutan lebat dan menjadikannya tempat bermukim. Izin diberikan. Disitulah ia dan para pengikutnya mulai membangun perlahan. Diam-diam, seperti ular tidur di rumput basah. Di malam sunyi, Raden Wijaya duduk di tepi sungai, memandang bintang-bintang. Langit terasa tenang, tapi hatinya tidak. Di matanya muncul bayangan kapal-kapal besar dari utara. Angin laut membawa bisikan kekalahan dan kemenangan. Dan di dalam mimpinya, seorang perempuan berselendang kabut muncul. Dewi Langit, roh penjaga Nusantara. Wahai anak dari tanah ini, darah akan tumpah, tetapi tanahmu tak akan pernah tunduk. Jika engkau berdiri tegak, leluhur akan melindungimu. Dan Majapahit akan lahir dari badai. Dari reruntuhan Singhasari muncullah dendam, pengkhianatan, dan harapan. Jayakatwang mengangkat dirinya sebagai Raja Jawa dari Kediri. Di istana yang sebelumnya menjadi simbol kemuliaan leluhur, kini berkibar panji dinasti Kediri yang telah lama terkubur oleh sejarah. Jayakatwang percaya bahwa inilah waktunya mengembalikan kejayaan leluhurnya yang dulu ditundukkan oleh Ken Arok, leluhur Singhasari. Namun tak semua pihak menerima keabsahan kekuasaannya. Ardaraja, putranya yang lahir dari permaisuri keturunan Singhasari, meragukan jalan berdarah yang diambil ayahnya. Ayah membunuh raja yang mulia. Tak ada kehormatan dalam kekuasaan yang lahir dari tikaman belaka, bisiknya dalam hati. Tapi Jayakatwang menutup telinga. Baginya, tahta hanya milik yang berani merebut, bukan memohon. Sementara itu, jauh dari pusat kekuasaan, Raden Wijaya dan para pengikut setianya hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Mereka tidak tinggal diam di tanah dusun yang dulu tak dikenal orang. Di balik hutan dan rawa, sebuah desa mulai tumbuh. Ia menamainya Majapahit karena pahitnya buah maja yang tumbuh liar di sana. Seperti pahitnya nasib mereka. Ia membangun bukan hanya rumah dan lumbung, tetapi struktur kekuatan. Ia mengatur para bekas prajurit, mengajar rakyat bercocok tanam dan sekaligus berlatih tombak. Siang mereka menjadi petani, malam mereka menjadi pejuang dalam diam. Majapahit bukan kerajaan, katanya kepada Ranggalawe dan Lembu Sora.
tapi akar. Jika tanah ini kembali berdarah, akar ini akan menjalar dan menumbangkan yang tiran. Suatu malam, Raden Wijaya bersama Empu Maharsi naik ke lereng Gunung Penanggungan. Kabut tipis menyelimuti dan suara hutan berbisik lembut. Di puncak sunyi, Empu Maharsi meletakkan tangan di tanah, memejamkan mata. Tanah ini belum selesai memilih rajanya, ucapnya. Majapahit akan besar, tapi bukan tanpa darah. Bintang dari utara akan datang membawa kehancuran, tapi juga kesempatan. Manggel? Tanya Raden Wijaya. Empu Maharsi hanya mengangguk perlahan. Kekuatan mereka tak bisa kau lawan dengan tombak. Tapi bisa kau arahkan seperti arus sungai. Jika engkau bersabar. Sementara itu, di langit pelabuhan Tuban, warga menyaksikan garis panjang perahu-perahu raksasa yang muncul di ufuk laut. Berlayar dari arah utara, kapal-kapal itu bukan kapal dagang, melainkan kapal perang Kekaisaran Yuan. Mereka membawa 10.000 pasukan, perlengkapan lengkap, dan perintah yang sederhana. Cari Raja Jawa bernama Kertanegara. Gulingkan dia. Bakar istananya. Namun saat mereka tiba, yang berkuasa bukanlah Kertanegara. Utusan lokal memberi kabar mengejutkan. Kertanegara sudah mati. Ia dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri. Pasukan Manggel terdiam. Tak disangka, datang utusan dari Majapahit. Seorang pemuda dengan sikap sopan namun tegas. Namanya Nembi, tangan kanan Raden Wijaya. Ia menyampaikan tawaran. Tuan-tuan dari utara, jika kalian ingin menjatuhkan Jayakatwang, kami bersedia menjadi pemandu. Kami tahu jalan ke Kediri, kami tahu medan, dan kami tahu kelemahan mereka. Para jenderal Manggel yang tak mengenal politik lokal merasa beruntung. Mereka menemukan sekutu lokal yang akan memudahkan invasi mereka. Kalau begitu, ujar Jenderal Shibi, mari kita mulai perburuan. Di Majapahit, saat utusan kembali membawa berita bahwa Manggel bersedia bersekutu. Di sisinya, Ranggalawe bertanya, "Tuan, apakah ini bukan bahaya? Kita mengundang serigala ke pekarangan kita." "Benar," jawab Wijaya. "Tapi kadang, untuk menumbangkan tiran, kita harus memelihara bahaya sementara. Setelah itu, kita baru bertindak." Di altar kecil desa, Raden Wijaya menyalakan dupa dan bersujud kepada roh leluhur. Di sampingnya, Dewi Langit muncul kembali dalam bayangan asap. Perang akan datang dari dua arah dan bumi akan basah oleh darah. Tapi dari perang itulah Majapahit akan lahir. Bukan dari kekuasaan, tapi dari keberanian memilih jalan sendiri. Langit mendung menyelimuti wilayah Kediri ketika pasukan gabungan Manggel dan Majapahit mulai bergerak dari pesisir utara. Derap kaki kuda, roda kereta perang, dan suara trompet baja menandakan perang besar telah datang. Shibi, Gyayusin, dan Aikmesi, 3 jenderal Kekaisaran Yuan, berjalan di tengah barisan. Di sisi mereka, berbaris pasukan Jawa yang dipimpin oleh Raden Wijaya.
Ranggalawe, Lembu Sora, dan Ardaraja putra Jayakatwang yang diam-diam berbalik setia pada Wijaya. Mereka tak akan menyangka ini. Jayakatwang mengira dia sudah jadi raja mutlak. Ujar Raden Wijaya sambil menatap peta yang dilapisi tanah Kediri. Lalu bagaimana dengan Manggel? Tanya Lembu Sora. Setelah ini, jawab Wijaya datar, mereka akan jadi musuh kita berikutnya. Pasukan gabungan bergerak cepat. Berkat pengetahuan lokal dari pasukan Wijaya, mereka menyusup melalui celah-celah pegunungan, menembus daerah rawa dan hutan. Jayakatwang yang sombong tak pernah mengira akan ada pasukan dari arah laut yang begitu besar. Benteng Kediri pun hanya dijaga separuh kekuatan. Ketika panah Manggel mulai berterbangan dan pasukan Jawa menghantam dari dua arah, kota itu runtuh dalam waktu 3 hari. Jayakatwang sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Shibi. Aku tidak kenal kalian. Siapa kalian? Desis Jayakatwang. Kami utusan langit. Dan langit telah memutuskan kau harus jatuh, jawab sang jenderal dengan dingin. Jayakatwang dieksekusi tanpa upacara, tanpa hormat. Ia mati bukan sebagai raja, tapi sebagai simbol kesalahan sejarah. Malam itu, di atas reruntuhan istana Kediri, para jenderal Manggel merayakan kemenangan. Api unggun dinyalakan, anggur dibagi, dan panji kekaisaran Yuan berkibar di pelataran. Tapi di kejauhan, di sebuah bukit di balik hutan, Raden Wijaya berdiri diam. Bersamanya, Ranggalawe, Empu Maharsi, dan Ardaraja yang kini berpaling dari darah ayahnya. Apa selanjutnya, Wijaya? Tanya Ardaraja. Sekarang mereka percaya kita sekutu, tapi mereka akan mulai menagih janji, akan meminta peti, akan menuntut tanah, dan kita akan melawan, ujar Wijaya pelan. Lalu bagaimana caranya menghadapi mereka? Mereka terlalu kuat, seru Ranggalawe. Tidak dengan kekuatan, jawab Empu Maharsi yang baru tiba dari lereng gunung, tapi dengan kebijaksanaan. Sekaranglah saatnya membalik arah panah. Keesokan harinya, Raden Wijaya menemui Shibi dan para jenderal. Dengan wajah tenang, ia menyampaikan permintaan. Tuan-tuan dari utara, atas nama rasa terima kasih kami karena telah membantu menggulingkan pengkhianat Jayakatwang, izinkan kami kembali ke tanah kami, Majapahit, untuk mempersiapkan upeti sebagai tanda hormat kepada Kaisar Kubilai Khan. Para jenderal Manggel saling berpandangan. Ia tampak jujur, kata Gahusing. Mereka tidak menunjukkan gelagat pemberontakan, tambah Aikmesi. Baiklah, kata Shibi akhirnya. Pergilah. Kami akan menunggu upeti kalian. Dan dengan itu, Raden Wijaya dan seluruh pasukannya kembali ke Majapahit. Bukan untuk tunduk, tapi untuk mempersiapkan pembalasan. Saat sampai di Majapahit, Raden Wijaya segera mempersiapkan benteng, memperkuat pasukan, dan memanggil semua rakyat untuk bersiap. Ia mengirim pesan ke berbagai wilayah, Lamongan, Lumajang, Malang,
Bali, siapapun yang masih setia pada Dharma dan tanah leluhur dipanggil untuk bangkit melawan penjajah asing. Di malam terakhir sebelum serangan, ia berdiri di altar Majapahit, ditemani Empu Maharsi dan roh penjaga, Dewi Langit. "Apakah aku benar melakukan ini?" tanyanya. "Kau hanya alat sejarah," bisik Dewi Langit. "Majapahit bukan milikmu. Ia milik rakyat, milik tanah. Dan hanya tanah yang boleh memerintah dirinya sendiri." Pasukan manggel yang masih menunggu upeti di tepi Sungai Brantas tak sadar bahwa mereka telah menjadi tamu yang tak diundang di pesta kematian. Raden Wijaya telah bersiap. Majapahit telah bangkit. Dan bumi Nusantara sekali lagi akan menolak tunduk. Di tepi Sungai Brantas, pasukan Kekaisaran Manggel mendirikan kemah. Mereka percaya bahwa Jawa telah ditaklukkan. Jayakatwang telah mati. Dan pemimpin lokal Raden Wijaya telah berjanji membawa upeti sebagai tanda tunduk. Mereka bersantai. Mereka minum. Mereka tertawa di bawah bayangan pohon kelapa yang tak mereka kenal. Mereka lupa satu hal. Ini bukan tanah tunduk. Ini Nusantara. Shibi dan Gewusing berbicara soal perjalanan pulang. Beberapa perwira bahkan mulai mengemas peralatan, menyangka misi telah selesai. Namun, dari balik semak dan hutan, mata-mata Majapahit telah menyaksikan segalanya. Setiap kelemahan, setiap titik buta, setiap celah pasukan. Di Majapahit, malam sunyi dipenuhi doa. Raden Wijaya memimpin pertemuan dengan semua panglimanya. Ranggalawe, satria muda dari Tuban cepat dan berani. Lembu Sora, ahli strategi dengan suara keras dan keteguhan batu. Nembi, menteri cerdik, ahli negosiasi dan tipu muslihat. Ardharaja, anak dari musuh, kini berdiri di pihak yang benar. Mereka berdiri mengelilingi api unggun kecil. Di tengah mereka, Empu Maharsi menancapkan keris pusaka ke tanah. Sebagai simbol sumpah. "Kita serang dari 3 arah," kata Wijaya. Ranggalawe dari timur, Lembu Sora dari selatan, aku dan Ardharaja dari utara. Jangan beri mereka waktu berpikir. "Dan jika gagal?" tanya Ardharaja. "Maka kita gugur sebagai rakyat yang memilih merdeka." Tepat sebelum fajar, pasukan Majapahit menyerang. Mereka datang bukan sebagai bala tentara besar, melainkan sebagai bayangan di balik pohon. Suara di tengah angin dan tombak di dalam lumpur. Pasukan Manggel yang belum siap panik. Mereka berusaha berkumpul, tapi medan Jawa bukan tanah yang mereka pahami. Kuda-kuda mereka terperosok. Kereta perang mereka terbalik. Panah-panah membakar tanda. Shibi berteriak memerintahkan pertahanan, namun terlalu lambat. Satu persatu, unit-unit Manggel terpukul mundur, terpencar, terjebak, dan terbantai. Di tengah kekacauan, Raden Wijaya sendiri memimpin serangan ke jantung kemah utama. Dengan keris pemberian Empu Maharsi, ia menerobos pertahanan terakhir Shibi. "Kau menjanjikan upeti," bentak Shibi dengan marah. "Kau menjanjikan tanahku kepada negerimu," balas Wijaya. "Kami datang sebagai utusan kaisar. Dan aku datang sebagai anak dari tanah ini.
Ini bukan penyerahan. Ini perlawanan. Pertarungan berlangsung cepat. Dalam kekacauan, Shibi tertusuk tombak dari belakang oleh prajurit. Jawa yang tak dikenal sejarah tidak mencatat namanya, tapi darahnya ikut membentuk Majapahit. Pasukan Manggel menyadari bahwa mereka tidak hanya dikalahkan secara fisik, tapi juga dipermalukan secara strategi. Tak mengenal medan, tak ada dukungan logistik, dikhianati oleh sekutu lokal yang licik. Dalam waktu 2 minggu sejak serangan Majapahit dimulai, pasukan Manggel mundur terbirit-birit ke kapal mereka di pesisir Tuban. Hujan turun membasahi tanah pertempuran, mencuci darah, namun tak mampu menghapus malu. Mereka kembali ke utara, tanpa kejayaan, tanpa upeti. Kekaisaran Manggel tak pernah lagi mencoba menaklukkan Jawa. Setelah pertempuran, rakyat Majapahit keluar dari persembunyian. Para penduduk desa bersorak, memukul kentongan, dan membawa bunga ke pelataran kerajaan baru. Di tengah mereka, Raden Wijaya berdiri bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai raja pilihan tanah dan langit. Empu Maharsi berdiri di sisinya. Kini saatnya, nak mas, bisiknya. Majapahit telah lahir. Dan dunia akan tahu bahwa bahkan naga bisa jatuh ketika ia menyepelekan seekor ular dari hutan. Manggel kembali ke Tiongkok dengan cerita yang setengah dipalsukan. Mereka menyembunyikan aib ini dari istana Kubilai Khan, tapi di tanah ini. Kisah kemenangan ini diwariskan dari mulut ke mulut, dari naskah ke naskah, dari generasi ke generasi. Bukan hanya karena mereka menang, tapi karena mereka tidak tunduk. Perang usai, sungai Brantas kembali tenang, tapi tanah di sekitarnya masih berbau asap. Raden Wijaya memimpin rakyat membersihkan puing-puing, memakamkan para prajurit, dan membangun kembali Majapahit. Di bulan Waisaka tahun 1293, rakyat berkumpul di alun-alun. Dengan dukungan Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, Ardaraja, dan restu Empu Maharsi, Raden Wijaya resmi dinobatkan sebagai Sri Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Majapahit. Di hadapan para bangsawan dan rakyat, ia bersumpah, selama bumi berpijak dan langit terbentang, Majapahit tidak akan tunduk pada siapapun selain kehendak rakyatnya. Majapahit lahir dari pengkhianatan, tipu muslihat, dan keberanian. Dari Abu Kediri dan kegagalan Manggel, tumbuh kerajaan yang kelak akan menguasai hampir seluruh Nusantara. Setelah penobatan, Sri Kertarajasa Jayawardhana memerintahkan ekspedisi ke daerah-daerah yang dulunya terpecah akibat perang, Madura, Bali, dan sebagian Sumatera. Ranggalawe memimpin ke Madura, Lembu Sora ke Bali. Nambi mengurus persekutuan dagang di Sumatera. Sebagian wilayah tunduk lewat diplomasi. Namun di Bali, Lembu Sora harus berperang singkat melawan raja setempat yang menolak kekuasaan Majapahit. Dalam waktu 2 bulan, Bali resmi menjadi bagian kerajaan. Kerajaan Melayu di Sumatera awalnya ragu bergabung, khawatir kehilangan kedaulatan dagang. Nambi berhasil meyakinkan mereka dengan perjanjian yang menguntungkan kedua pihak, membuka jalur rempah dan emas. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad,
Pulau-pulau besar di wilayah ini berada di bawah satu Panji. Majapahit mulai membangun pelabuhan, jalan, dan lumbung pangan di setiap daerah yang bergabung. Terima kasih telah menyimak kisah Nusantara ini sampai akhir. Semoga cerita para pahlawan kita menjadi pengingat bahwa tanah ini dibangun dengan keberanian dan pengorbanan. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like dan subscribe, agar kita bisa terus menjaga dan membagikan sejarah Nusantara untuk generasi berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, kita adalah pewaris tanah yang tidak pernah tunduk.